على تعلم وتعليم تذكر وتذكير نفاء واندفاع والإفادة والاستفادة والعطل التمسك بكتاب الله وسنة رسول عمل بهما ابتغى مرضاته وثوابه سنقص الخاتمة نستنشف فينا رسول الله سلام أزواجه ذريته أهل بيت أجمعين جميع أولياء علماء مشايخ الدين أمواتكم خاصة ومسلمين أجمعين عامة وأخشى الحمد ومغفرة أحسن الجنة قل إني أسأل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في أسرار الفاتحة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan dalam kitab Safinatun Najah daripada Syekh Sa'id bin Salim Al-Hadrami, Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami rahimahullah radhiyallahu anhu wa radhiyallahu amin. Yang mana terakhir kali kita telah membahas tentang basmalah. Ini tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dan masih dalam muqaddimah. Itu kama qala al-musannif rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adapun basmalah kemarin sudah kita bahas juga. Kemudian masuk kepada alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Tuhan penguasa daripada alam semesta. Maka seperti kita sudah jelaskan kemarin, hampir semua kitab-kitab ulama terdahulu dimulai dengan basmalah dan alhamdulillah atau hamdalah. Sebab juga sebagaimana dikatakan kullu amrin dzibalin la yubda fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara yang memiliki satu kepentingan lalu tidak dimulai dengan basmalah, maka perkara itu terputus, yakni tidak ada keberkahannya. Sebagaimana juga Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Ibnu Majah, kullu amrin dzibalin la yubda fihi bilhamdillahi rabbil alamin. Setiap perkara yang memiliki kepentingan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, itu juga seperti ajzam, seperti orang yang terkena penyakit kusta atau lepra yang terputus daripada jari jemari atau tangannya. Maka di situ makanya para ulama mengatakan bahwa dianjurkan untuk setiap untuk mengucapkan hamdalah dalam segala permulaan daripada kitab, juga permulaan pelajaran. Ya, tadi saya mulai dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Itu memang sunnah anjuran dari Kanjeng Nabi SAW, memulai daripada perkara yang baik dalam syariat, baik itu menyusun kitab, memulai pelajaran, memulai khutbah, baik itu khutbah Jumat atau khutbah yang lain, itu mesti ada hamdalah. Bahkan di rukun di khutbah Jumat itu merupakan rukun. Kalau tidak ada hamdalah maka tidak sah khutbahnya. Ya, tidak sah khutbahnya berarti sholat Jumatnya pun tidak sah pula. Ya.
Juga dianjurkan ketika memulai pelajaran. Begitu juga ketika santri membaca kitab di depan kiainya, di depan ulama, ya sunnahnya memulai dengan basmalah dan hamdalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Paling afdolnya hamdalah, ucapan alhamdulillah itu banyak. Kalau di Quran itu kan banyak juga surat-surat yang dimulai dengan alhamdulillah. Ya, seperti surah Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab. Itu semua kan maknanya pujian kepada Allah, hamdalah itu. Dengan berbagai macam kalimatnya. Alhamdulillah amin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab dan seterusnya. Semua disebut hamdalah, pujian pada Allah. Nah, cuma kata Nabi SAW, yang paling afdol ucapan hamdalah itu adalah alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu ucapan hamdalah yang paling utama. Sampai para ulama mengatakan kalau orang itu sumpah, dia bersumpah mau memuji Allah dengan pujian yang paling bagus, paling utama, maka dia bisa gugur sumpahnya dengan mengucapkan tadi alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya. Maknanya apa? Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji milik Allah. Ya, utawi sakabeh puji ku kagungane Allah SWT rabbil alamin, sing mengerani, ya, yang menguasai seluruh alam semesta. Ya. Rabbil alamin hamdan yuwafi, dengan pujian yang yuwafi ni'amahu, pujian yang memenuhi nikmat Allah, sepenuh daripada nikmat Allah, yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, dan membandingi tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dikatakan sebagai pujian yang paling afdal, pujian yang paling utama. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa yang pujian yang dimaksud pujian yang paling utama adalah alhamdulillah bijami'i mahamidihi kuliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam. Ya, alhamdulillah bijami'i mahamidihi kuliha, segala puji bagi Allah dengan seluruh macam-macam pujian semuanya, ma'alim tu minha wa ma'lam a'lam, apa-apa pujian yang saya tahu dan yang pujian-pujian yang saya tidak tahu. Itu sudah mencakup semua pujian. Sebagian ulama lagi menambah lagi adada khalqi kullihim ma'alim tu minhu wa ma'lam a'lam. Sebagian lagi menambah ala jami'i ni'amihi kulliha, atas seluruh nikmatnya Allah. Ma'alimna minha, apa yang nikmat-nikmat yang saya tahu dan nikmat-nikmat yang ma'alimna minha wa ma'lam a'lam, apa yang nikmat yang kami tahu, wa ma'lam na'lam, dan nikmat-nikmat yang kami tidak tahu. Adada khalqi kullihim, sebanyak makhluknya Allah. Ma'alimna minha wa ma'lam na'lam, yang makhluk yang kami tahu yang dan sebanyak makhluk yang kami tidak tahu. Itu pujian yang paling bagus. Dan itu berapa kali lipat. Segala puji bagi Allah dengan pujian, semua pujian yang saya tahu dan yang saya tidak tahu, atas seluruh nikmat Allah, baik yang nikmat yang saya tahu, nikmat yang saya tidak tahu. Sebanyak makhluknya Allah, makhluk yang saya tidak tahu dan yang saya tahu dan yang saya tidak tahu. Itu banyak berlipat-lipat di situ. Ada sebanyak makhluknya Allah. Nikmatnya Allah tidak bisa dihitung. Itu masih dilipat gandakan lagi sebanyak makhluknya Allah. Ya. Dan Rasulullah itu SAW, kalau beliau melihat sesuatu yang disukai, itu beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang hanya dengan nikmatnya lah menjadi sempurna segala yang baik. Segala puji bagi Allah yang hanya dengan nikmat dari Allah sempurna segala yang baik. Kalau Rasulullah melihat yang sesuatu yang buruk, maka beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan, pada semua keadaan. Rabbi inni a'udzubika min hali ahli nar. Ya Allah, lindungilah aku daripada keadaan ahli neraka. Itu ketika beliau melihat yang buruk. Beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya wa a'udzubika min hali ahli nar. Wa bihi nasta'in. Setelah hamdalah di situ kalimatnya wa bihi nasta'in, dan dengan Allah lah. Ya. Lan ing Allah nuwun pitulung kawula ing atase pira-pira ala umur dunya wa din, ing atase pira-pira perkara dunya lan perkara agama.
Dan dengan Allah lah kita minta pertolongan atas semua perkara dunia dan perkara agama. Semua kita minta tolong kepada Allah SWT sebab semua dari Allah dan semua kembalinya kepada Allah. Maka hanya kepada Dia kita minta tolong dalam segala urusan. Urusan dunia, urusan agama. Jangan kita menggantungkan pada makhluk. Boleh kita meminta pertolongan secara manusia, ya, secara manusia biasa, kita minta tolong sama orang. Tapi yang salah itu adalah ketika kalau kita menggantungkan hati kepada orang itu. Tetap gumantungnya hati itu marang Gusti Allah SWT kepada Allah. Kita yakin semua yang menggerakkan, walaupun termasuk orang yang kita yakin bakal menolong kita, itu yang menggerakkan juga, yang memberi kekuatan juga Allah SWT. Dan kita sudah coba kita gantung sama makhluk, kita siap-siap kecewa. Nggak mungkin. Oh iya, pasti kecewa, pasti. Datang satu kali minta tolong masih, alhamdulillah. Ya, sebaik-baiknya orang, sedermawanannya orang. Didatangi satu kali, dua kali, tiga kali. Sudah berapa kali paling dicongok dari ini paling urusan duit, fulus iki mah. Urusan fulus. Mengenai corona ya. Itu. Jadi ya artinya itulah bedanya makhluk sama pangeran, sama Allah SWT. Allah kebalikannya. Allah malah kita tidak minta. Allah malah marah. Ya. La tas'al bunayya Adam hajatan, kata seorang penyair, seorang ulama. Beliau mengungkapkan dalam bentuk syair, janganlah kau sekali-kali meminta kepada Bani Adam satu hajat. Ya. Wasalilladzi abwabu la tuhjabu, dan mintalah kepada Dia yang pintunya selalu tidak tertutup. Jangan kau minta hajatmu kepada Bani Adam, manusia sepertimu, tapi mintalah hajatmu kepada Zat yang tidak pernah menutup pintunya. Allahu yaghdabu hina tarakta su'alu. Allah marah ketika kamu meninggalkan untuk meminta kepada Dia. Kamu tidak minta sama Dia, Allah malah marah. Wa bunayya Adam, kebalikannya Bani Adam, hina yus'alu yaghdabu, ketika kamu minta terus malah Dia marah. Kebalikan dari pangeran. Kalau Allah malah kita tidak minta, Allah malah marah. Kalau kita tidak mau minta, itu seolah kelihatannya sombong. Ya. Makanya dikatakan di Quran itu, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah, sesungguhnya orang yang menyombongkan diri daripada meminta, berdoa kepada aku, kata Allah, dia akan masuk neraka dalam keadaan terhina. Nauzubillah min dzalik. Karena dianggap sombong oleh Allah. Nah, berbeda dengan orang yang memang dia sibuk dengan zikir, ya, seperti para aulia. Makanya kata Kanjeng Nabi, paling afdolnya doa kata Kanjeng Nabi adalah alhamdulillah. Kata Kanjeng Nabi begitu, afdolul doa alhamdulillah. Paling afdolnya doa adalah alhamdulillah. Alhamdulillah itu 8 huruf. Alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha. 8 huruf. Surga itu 8 pintu. Maka kata Rasulullah, kata ulama, siapa yang membaca alhamdulillah dengan ikhlas murni memuji kepada Allah Ta'ala, maka dia akan dipersilakan masuk kepada surga melalui pintu yang mana saja dia mau. Jadi alhamdulillah itu seperti saya sampaikan 2 atau 3 Sabtu lalu, ya, orang dulu itu tidak banyak hafalan, paling ya bismillah, alhamdulillah. Selesai sesuatu ucapkan alhamdulillah, memulai sesuatu bismillah, alhamdulillah. Walaupun ada doa-doa dari Kanjeng Nabi, tapi mungkin kalau tidak hafal, ya sudah itu alhamdulillah. Paling afdolnya doa itu alhamdulillah, kata Kanjeng Nabi. Paling afdolnya doa alhamdulillah. Makanya para aulia itu ada yang doanya cuma ya itu alhamdulillah, alhamdulillah, karena dia merasa malu. Mau minta apa lagi kepada Allah SWT? Semua sudah Allah kasih. Iman, ya, Islam, menjadi umat Nabi Muhammad SAW, macam-macam. Maka doanya cuma alhamdulillah, bukan sombong, bukan tidak mau doa, karena merasa malu. Iya, syukur dengan apa yang sudah diberi, merasa malu dengan begitu banyaknya nikmat Allah, kita belum bisa mensyukuri semuanya. Masa mau minta lagi? Yang ada saja belum bisa disyukuri. Itu para aulia. Ya kalau kita kan mintanya banyak, minta ini macam-macam. Hajat kita banyak. Ya tidak apa-apa, pun tidak salah. Cuma kan itu makomnya para aulia. Lain, kita kan wali murid masih. Itu makomnya, ya,
kurang terus. Waliullah ya. Jika itu makamnya waliullah. Dia doa cuma alhamdulillah. Kalau kita ya tidak salah kita minta. Selama mintanya kepada Allah Ta'ala silakan minta yang bahkan Allah kata Rasulullah SAW, jangan kamu doa sama Allah. Allah mau pilih insyita ya Allah ampuni aku. Jenengan sepuro kaulo. Ya, namun jenengan kerso. Ya, nek kerso jenengan. Ya Allah itu tidak ada yang memaksa. Kata Kanjeng Nabi, mintalah yang betul kepada Allah. Jangan kau bilang, ya Allah ampunilah saya kalau kau mau. Rahmatilah saya kalau kau mau. Sebab Allah itu tidak ada yang bisa memaksa Allah. Dia yang maha kuasa, kudrat. Punya sifat kudrat, maha kuasa, penuh kekuasaannya. Tidak ada yang memaksa dia. Punya sifat iradat, Allah itu berkehendak. Tidak ada yang memaksa kehendak Allah. Maka jangan minta, Allah ampuni saya kalau jenengan kerso. Kalau jenengan mau ampuni kami, rahmati kami kalau jenengan mau. Ya. Itu malah kita suruh minta kepada Allah. Tidak apa-apa. Selama minta kepada Allah. Cuma tadi kita menjelaskan bahwa afdolnya doa alhamdulillah. Bahkan para aulia itu terkadang bukan sombong mereka, bukan. Karena mereka merasa malu. Juga dalam sabda yang lain Rasulullah SAW dikatakan man syagholani zikri, man syagholahu zikri an ibadati ya an du'ai utitu afdhala ma utiyas sa'ili. Kata Rasulullah SAW, Rasul menukil dari firman Allah yaitu hadis qudsi ya, siapa orang yang sibuk zikir kepada aku, kata Allah, sibuk karena sibuknya zikir mengingat aku sampai dia lupa untuk berdoa kepadaku, aku beri dia lebih afdol, lebih utama dari yang meminta. Aku akan beri dia lebih utama dari orang yang meminta. Dalam riwayat yang lain, man syagholahu al-Quran an mas'alati, kata Allah, siapa yang disibukkan dengan membaca Quran dari meminta kepada aku akan beri afdal ma tu'tis sa'ilin, aku akan beri kepada dia apa yang lebih afdal daripada apa yang aku beri kepada orang yang meminta. Jadi siapa yang disibukkan oleh zikir atau disibukkan oleh Al-Quran sehingga lupa untuk meminta kepada aku, kata. Jadi bukan sombong, bukan. Nah, kalau ini memang disebut di hadis, jadi jangan salah paham. Kalau yang tadi yang disebutkan di ayat tadi, yang diancam oleh Allah, siapa yang sombong meminta daripada meminta kepadaku, dia akan masuk neraka, naudzubillah, dalam keadaan terhina. Itu orang yang tidak mau minta kepada Allah, tidak mau merendah di hadapan Allah, menghamba. Nah, justru dengan meminta itulah kita seolah-olah bukan hanya memohon, tapi dengan meminta itu justru kita menegaskan bahwa kita ini perlu kepada Allah, kita ini hamba. Makanya Allah suka orang yang meminta itu. Ya, dikatakan, jadi beda ya. Yang tadi itu orang yang sibuk dengan Quran, sibuk dengan zikir, sehingga bukan karena sombong, dia saking sibuknya dengan Quran, sibuknya dengan zikir sehingga lupa untuk memohon, lupa untuk meminta. Maka Allah beri dia lebih afdal dari yang meminta. Nah, bukan kesombongan, bukan lain. Kalau sombong tidak boleh kita tidak doa sama Allah. Kita doa pada Allah Ta'ala. Ya, bahkan Kanjeng Nabi itu ya, paling afdalnya doa yang ada di Quran. Doa para Nabi, doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi SAW. Atau kalau tidak bisa ya doa sapu jagat ya, atau doa bahasa kita. Ada satu kali datang seorang kepada Kanjeng Nabi SAW, minta ajarkan, ya Rasulullah, saya tidak bisa doa seperti jenengan. Bagaimana saya doa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, kau bilang, kau ucapkan, kata. Ya memang ya kalau tidak hafal bahasa Arabnya boleh mau pakai bahasa masing-masing ya. Ya, intinya begini doanya, kata yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari yang terbaik, dari yang baik-baik yang pernah diminta oleh hambamu dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami minta kepadamu ya Allah yang baik-baik dari segala yang pernah diminta oleh kekasihmu, hambamu, nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika, dan kami minta perlindungan kepadamu min syarri masta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dari segala keburukan yang pernah dimintai perlindungan oleh kekasihmu nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa sabu jagat juga. Selain Rabbana atina
di dunia. Boleh itu dipakai. Ya. Ya, itu nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Jawa, bahasa apa saja terserah. Intinya doanya seperti itu. Jadi ada orang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya tidak pandai berdoa. Seperti jenengan, bagaimana? Tolong ajarkan saya doa. Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW doa seperti tadi. Itu bisa dibaca kapan saja antara azan sama qomat. Itu guru-guru kita mengajarkan, dan memang itu ada dasarnya dari hadis Rasulullah SAW bahwa ad-doa bainal azan wal iqamah mustajab. Doa antara azan dan qomat itu mustajab. Maka doalah di situ kata Kanjeng Nabi. Makanya memang doa yang dari Kanjeng Nabi kan yang biasa azan, yang sudah kita biasa hafal ya. Doa azan itu Rabbana atina fid dunya hasanah hati Muhammadun wasilah wal fadilah syarabat darajal aliyah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atah innaka la tukhlifu al-mi'ad ya arhamar rahimin. Innaka la tukhliful mi'ad. Sampai situ. Cuma guru-guru kita sering menambahkan doa-doa lain karena mereka paham bahwasanya Rasul mengajarkan kita berdoa antara azan dan qomat. Bukan bid'ah, bukan. Ya. Justru para ulama kita menambah doa setelah innaka la tukhliful mi'ad, mereka berdoa. Biasanya mereka minta ya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya Rasul, kalau saya minta apa? Minta al-afwa wal afiyah. Mintalah kemaafan dan mintalah afiat. Afiat itu keselamatan dari bala, bencana dan penyakit. Itu afiat. Ya termasuk keselamatan dari penyakit dan bencana. Kalau keselamatan dari penyakit kan namanya ya kesehatan. Jadi afiat itu lebih dari sehat. Afiat itu dua, selamat dari penyakit dan segala keburukan yang lain. Kalau minta sehat, ya sehat saja. Tapi afiat itu segala. Ya. Maka Nabi kalau pamannya itu minta ajarkan doa. Abbas bin Abdul Muthalib, paman Kanjeng Nabi. Ya, maka Rasul bilang, Is'alullah al-afiyah. Mintalah wahai paman, mintalah kepada Allah afiat. Afiyah. Fid dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Minta afiat di dunia dan di akhirat. Selamat ya, di dunia dan di akhirat. Ya. Diulang lagi sama pamannya, ya Rasulullah, ajarkan saya doa. Wahai, apa yang saya minta? Mintalah afiat sampai 3 kali. Wahai pamanku, mintalah kepada Allah, sebab orang yang sudah diberi afiat itu sudah diberikan semuanya. Afiat di dunia di akhirat. Makanya biasanya yang ditambahkan oleh guru-guru kita, biasanya setelah doa azan itu, biasanya mereka minta afiat. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatid daimah. Setelah innaka la tukhliful mi'ad. Yang dengan mau doa lain boleh. Itu waktu yang mustajab antara azan sama qomat, itu jangan disia-siakan. Minta. Ya memang cuma sampai doa azannya cuma sampai innaka la tukhliful mi'ad, sampai selesai sampai situ. Tapi tambah doa lain. Biasanya yang diminta itu afiat tadi. Allahumma sulkal afwa wal afiyah mu'afatid daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Biasanya mereka juga berdoa untuk kedua orang tuanya biasanya setelah azan, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli, kalau bisa 5 kali. Ya, ini yang kita dapat dari guru-guru kita. Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Tapi kalau dibaca wali walidayya itu cuma kedapatan 2 orang tua, karena walidayya itu maknanya kedua orang tua saya. Tapi kalau dibaca pakai kasrah, Rabbighfirli wali walidayya, itu dapat semua orang tuanya ke atas. Kalau dibaca pakai kasrah itu, ya terus ke atasnya. Selama dia muslim, semua dapat. Rabbighfirli wali walidayya. Kalau dibaca Rabbighfirli wali walidayya, itu cuma 2 orang tua saja. Itu biasanya yang kita dapat dari guru kita ya, doa-doa itu. Dan ini diamalkan oleh semua habaib di Surabaya, di mana. Ya, itu sampai sekarang diamalkan doa ini. Setelah doa azan itu, biasanya menambah doa Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli wali walidayya 5 kali. Baru warhamhuma kama rabbayani shaghira, warhamhum kama rabbawna shaghira. Terus Allahumma, biasanya mereka minta tadi al-afwa wal afiyah. Allahumma sholli ala afwa wal afiyah wal mu'afatid daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, terus setelah doa orang tua, doa afiat, biasanya mereka minta doa untuk anak-anak mereka. Allahumma barik lana fi auladina wahfazhum wa la tadhu, ya Allah, ampunilah kedua orang anak-anak kami. Allahumma barik lana, berkahilah kami pada anak-anak kami. Barik lana fi auladina wahfazhum, jagalah mereka. Wa la tadurhum, jangan kau beri mara bahaya kepada mereka. Wahfazhum wa la tadurhum. Wa ufikum, ya kalau enggak bisa bahasa Arab boleh bahasa. Wa ufikum li taatika,
berilah taufik mereka, pertolongan untuk taat kepadamu. Warzuqna birrahum, berilah kami kebaktian dari mereka kepada kami. Berilah bakti mereka kepada kami. Warzuqna birrahum. Itu doa dari yang saya baca tadi, yang barusan ini saya kutip, itu doa dari Habib Ali Habsyi, itu yang biasa kita baca maulidnya itu Simtutur. Itu doa beliau untuk anak-anak beliau. Makanya anak-anaknya semua jadi aulia. Ya, lo bisa semua, Allah yang kasih. Ya, cuma kan kita jarang doakan anak itu, terus terang. Kadang-kadang jarang. Ini setiap azan kita harusnya doakan orang tua, anak, itu setiap azan. Setiap waktu. Ya terutama antara azan dan qomat tadi, kan itu waktu yang mustajab. Habis sholat boleh, habis sholat. Tapi di antara saat yang mustajab selain habis sholat adalah antara azan sama qomat. Ya, ketika hujan turun. Itu. Ini apalagi doanya ya ketika hujan turun. Itu biasanya kalau sudah lebat hujan itu, Nabi biasa baca doa Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, tebarkan hujan itu ke sekitar kita. Jangan kau tuangkan semua pada kita. Ya, maksudnya jangan kau tuangkan semua pada kita. Tapi sebarkan. Itu biasanya doa Kanjeng Nabi ketika melihat hujan itu lebat, terlalu lebat, beliau berdoa Allahumma hawalaina wala alaina. Pendek doanya, Allahumma hawalaina wala alaina. Atau ada lagi yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi ketika turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Cuma dua kata, shayyiban nafi'an. Shayyiban itu tuangan, nafi'an itu yang bermanfaat. Maksudnya jadikanlah ya Allah hujan ini tuangan yang bermanfaat. Ketika hujan turun, ya apalagi deras atau apa, berdoa Allahumma hawalaina wala alaina. Atau Allahumma shayyiban nafi'an. Doa dalam segala keadaan. Rasulullah SAW itu beliau sungguh telah mengajarkan kita ini setiap kondisi itu ada doanya. Supaya apa? Supaya kita selalu kumantung, iya, nyambung terus. Katanya internet itu connect. Selalu connect katanya anak muda itu. Sinyalnya itu ya, nyambung terus. Keluar dari kamar kecil ada doanya, masuk kamar kecil, masuk masjid, keluar masjid, niat iktikaf di masjid. Semua makan, selesai makan, bahkan kumpul sama istri ada doanya. Macam-macam. Semua beliau ajarkan kepada kita. Saking sayangnya beliau SAW kepada umatnya, semua beliau ajarkan ya, kepada kita SAW. Ya. Jadi wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Hanya kepada Allah kita minta tolong dalam segala urusan dunia dan agama. Kalaupun kita namanya manusia minta tolong sama orang, boleh silakan. Tapi jangan kita seolah-olah menuhankan orang itu, atau seolah-olah cuma dia yang bisa minta yang bisa nolong kita umpama. Kita bilang dalam hati kita ikhtiar, ya Allah saya ikhtiar pada fulan. Makanya kalau perlu sholat setiap hari, sholat hajat, sholat istikharah, sholat duha. Kita tuh diajarkan tiap hari sama kita punya guru-guru tuh namanya istikharah. Walaupun enggak nunggu istikharah tuh enggak nungguan, ada namanya istikharah yaumiyah, istikharah harian. Istikharah harian. Itu biasanya digabung niatnya. 2 rakaat tapi 5 niat. Niat istikharah, hajat, taubat, apalagi enggak duha yang pagi. Jadi waktu duha itu 5 niat. Duha, istikharah, taubat, hajat sama hifdz, salat hifdz. Salat hifdz ini perlindungan, penjagaan. Jadi 5 niat, 2 rakaat itu 5 niat. Usolli sunat duha wal istikharah wal hajat wat taubah wal hifdz 5. Jadi 1. Boleh 2 rakaat. Itu tiap pagi. Tujuannya apa? Istikharah yaumiyah. Apa tujuan istikharah yaumiyah? Kita doa setelah itu. Kalau enggak hafal doa istikharah ya ada di Majmu' Syarif itu. Kalau enggak hafal juga boleh pakai bahasa sendiri. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa astaghfiruka bi fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir. Ya Allah, aku minta petunjuk dengan ilmu, dengan petunjukmu. Aku minta ketentuan dengan luasnya ilmumu. Sebab engkau maha menentukan. Saya tidak menentukan, engkau maha tahu, saya tidak tahu. Dan kata alam wala alam wa anta alam syai'un. Allahumma kullama azamtu alaih. Ya Allah, itu doa istikharah harian. Ya Allah, apapun yang saya hendak lakukan pada hari ini. Jadi pagi-pagi biasanya itu sebelum beraktivitas. Ya Allah, apapun yang mau saya lakukan hari ini,
Ya, apapun yang mau saya lakukan hari ini. Kalau kau tahu semua itu baik bagi saya, bagi agama saya, bagi akhirat saya, bagi dunia saya, maka berkahi saya pada perkara itu. Dekatkan saya dan berkahi saya pada perkara itu. Ya. Tapi apapun yang sebaliknya, apapun yang saya mau lakukan hari ini ternyata itu jelek bagi saya, bagi agama saya, bagi dunia saya, maka jauhkan saya darinya, jauhkan dia dari saya. Jauhkan perkara itu dari saya, jauhkan saya dari perkara. Itu istikharah tiap hari. Jadi jangan nunggu cuma anak muda mau cari jodoh istikharah. Ya. Bagus ya. Memang perlu itu istikharah dalam segala hajat-hajat yang penting. Bahkan saking pentingnya istikharah itu sampai di hadis Bukhari itu Kanjeng Nabi pernah bilang kata para sahabat, Nabi itu ngajarkan kami istikharah seperti ngajarkan Quran kepada kami. Saking pentingnya istikharah. Minta petunjuk. Nah, itu namanya istikharah harian digabung sama duha. Nah, doanya seperti tadi. Kalau istikharah khusus kan Allahumma in kana hadzal amra, ya Allah kalau perkara ini. Nah, itu kan kalau istikharah khusus perkara ini baik bagi saya, akhirat saya, dunia saya, berkahi saya pada perkara ini. Ya. Kita alhamdulillah semua kita istikharah. Ya. Dan semua tidak pernah kita kecewa. Setelah istikharah itu tidak pernah kita kecewa. Semua pilihannya Allah SWT terbaik. Istikharah hari-hari itu istikharah harian. Jadi duha gabung istikharah, gabung hajat. Hajat itu apa? Minta hajatnya. Ya Allah, hajat apa hajat saya hari ini? Itu di pagi hari itu. Sebelum kerja, sebelum apa? Ya. Itu setelah waktu duha manjing kurang lebih 90 menit dari azan subuh kurang lebih. Itu manjingnya duha, awal manjing boleh kerjakan 2 rakaat atau mau sholat isyraq juga boleh gabung. Karena isyraq sama duha ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sama satu, ada yang mengatakan lain, beda. Isyraq sendiri, duha sendiri. Silakan mana yang mana. Dua-duanya dalam mazhab Syafi'i sama dua-duanya. Ya. Doa apa? Duha, istikharah, hajat, taubat. Ya, kita nobati kita dosa-dosa kita yang kemarin, yang lalu. Supaya tidak menjadi penghalang kita punya aktivitas, kita punya hari itu. Kita punya hajat, dosa kita. Taubat, ya. Salat hifid minta perlindungan pada Allah sepanjang hari itu. Ya Allah, semoga saya dilindungi sepanjang hari itu. Itu 5 niat, langsung satu salat. Ya, duha, istikharah, hajat, taubat, hifid. Ya. Hifid itu penjagaan, perlindungan. Ya. Dan harus yakin sama Allah Ta'ala. Sholatnya gampang, yakin itu harus mantep. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Dan semoga Allah tetap melimpahkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, khatamin nabiyyin, penutup para nabi, wa alihi dan keluarga beliau, wa sahbihi dan para sahabat beliau ajmain semuanya. Wassallallahu dan semoga Allah melimpahkan sholawat. Sholawat itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau dari Allah itu berarti rahmat. Kalau sholawat kepada Nabi berarti rahmat secara khusus. Itu kita baru di halaman 2 ya. Cuma tadi keterangannya agak panjang jadi saya. Itu wassallallahu ala sayyidina Muhammadin di halaman 2 baris kedua itu. Kita baru mukadimah ini. Baru di mukadimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin dan semoga Allah tetap melimpahkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Sholawat itu dari kata Abdullah bin Abbas, kalau dari Allah itu rahmat. Kalau kepada Nabi berarti rahmat yang khusus. Kalau dari malaikat, sholawat itu berarti permintaan ampun untuk Rasul beliau SAW. Kalau dari kita, sholawat itu berarti doa. Kalau dari kita, doa. Allahumma sholli ya Allah, limpahkanlah sholawat. Itu permohonan kalau dari kita, doa. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin dan semoga Allah tetap melimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Junjungan kita Sayyidina Muhammad. Sayyidina itu makna sayyid itu ada paling tidak ada 4 makna. Sayyid itu pertama man katsura sawad, orang yang banyak pengikutnya. Itu disebut sayyid, orang yang banyak pengikutnya. Makna kedua sayyid itu orang yang tidak dikuasai oleh rasa marah. Ya. Man katsura sawaduhu man sada fi qaumi. Yang kedua maknanya orang yang memimpin di kaumnya. Itu sayyid, orang yang memimpin di kaumnya disebut sebagai sayyid. Yang ketiga orang yang
tidak dikuasai amarahnya. Man la yastafizul ghadab, man sada fi qaumi, man kasra sawaduhu, man la yastafizul ghadab, ya. Sama man yafza'u inda syiddah, ada 4. Jadi sayyid itu maknanya pertama yang banyak pengikutnya atau yang memimpin di kaumnya, kedua yang banyak pengikutnya yang dipimpinnya, yang ketiga ya, yang tempat orang mengeluh ketika terjadi kesulitan, ketika terjadi mara bahaya, ketika terjadi tempat orang mengadu, itu sayyid. Yang keempat orang yang tidak pernah dikuasai amarahnya, itu sayyid. Dan 4 itu ya lebih dari sabar, santun, namanya halim. Ya, kalau dalam bahasa syariat itu ada namanya sober itu sabar. Ada di atasnya itu namanya halim itu santun. Kalau sabar itu masih ada gejolak, dia berusaha untuk menekan. Kalau halim itu sudah tidak ada lagi gejolak, sudah tidak ada gejolak lagi. Apa yang terjadi itu kersane Allah Ta'ala. Tidak ada dia marah kepada sesuatu, itu tidak ada. Karena dia melihat, itu para aulia yang melihat segala sesuatu itu dari Allah. Sehingga bagaimana dia mau marah? Itu kersane pangeran. Maka dia tak marah. Kalau kita ya corona itu ngamuk-ngamuk macam-macam. Ya, iki ono mak mikron iki. Mak ya, sekarang bawa ibunya Omikron. Macam-macam. Ya, kalau mereka tidak ada amarah itu karena mereka melihat semua itu dari Allah asalnya. Semua ketentuan Allah SWT. Ya. Jadi sayyid itu 4 makna tadi. Maka 4-4-nya terkumpul dalam diri Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang memimpin di kaumnya, bahkan bukan hanya memimpin di kaumnya. Ketika Isra Mi'raj beliau mengimami sholat daripada semua para anbiya wal mursalin, sehingga disebut sebagai sayyidul anbiya atau imamul anbiya wal mursalin. Beliau itu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga orang yang banyak pengikutnya. Ya, paling banyak umatnya adalah beliau. Ketika Isra Mi'raj itu beliau melihat di ufuk, di ujung pandangan itu ya, seperti umat yang banyak sekali. Maka ketika itu beliau mengatakan, apa itu umat saya wahai Jibril? Dibilang bukan ya Muhammad, itu umatnya Musa alaihissalam. Coba kau lihat ke atas. Maka beliau lihat ke atas, lebih banyak lagi, ada umat lebih banyak. Nah, itu umatmu. Ya, umat beliau SAW yang paling banyak. Ya. Jadi orang yang paling, kan saya disebut orang yang memimpin di kaumnya. Beliau bukan hanya memimpin di kaum, memimpin seluruh manusia, seluruh jin, seluruh para nabi, para rasul. Bahkan malaikat pun di bawah beliau SAW. Ya. Kedua, orang yang banyak pengikutnya. Beliau paling banyak, nabi yang paling banyak umatnya SAW. Ketiga, sayyid itu maknanya orang yang tempat mengeluh. Ketika terjadi sesuatu, semua para sahabat, semua para, bahkan setelah wafatnya Rasulullah SAW itu pernah terjadi suatu kali paceklik. Rasulullah sudah wafat, Rasulullah SAW. Beliau sudah meninggal dunia. Lalu, tapi masih ada sahabat-sahabatnya, Siti Aisyah, istri garwane Kanjeng Nabi SAW, istrinya itu masih hidup. Sahabat-sahabat Nabi masih berapa banyak yang hidup. Beliau sudah wafat. Ada paceklik di daerah sana. Kemudian para orang-orang yang di kota sekitar Madinah itu pergi mengeluh kepada Siti Aisyah, ya, mengeluh kepada Kanjeng Nabi, berziarah. Ya, mengeluh kepada Kanjeng Nabi itu ziarah. Ya, ziarah kepada makam Rasulullah SAW. Maka dilihat oleh Siti Aisyah bahwa orang-orang itu berziarah. Kenapa? Dia bilang kami ditimpa paceklik. Kata Siti Aisyah, coba kau buka tingkap yang ada di atasnya makam Rasul itu. Kau buka sehingga tidak ada penghalang antara beliau dengan langit. Maka dibuka, dalam mau hujan. Dengan niatnya minta hujan dengan berkat beliau SAW. Maka sama Siti Aisyah malah disuruh buka. Sebagian sekiranya ada. Ya, itu bukan bid'ah itu. Dia bilang bid'ah macam-macam. Baru belajar 1-2 hadis, bid'ah semua. Sampai tawasul juga dibilang bid'ah. Nah ini kan apa, bukan tawasul kan? Malah Siti Aisyah yang ngajari untuk buka itu. Mereka bertawasul dengan Rasul, meminta kepada, ya mintanya siapa yang tidak tahu semua mintanya kepada Allah. Cuma kita tahu beliau kekasih Allah SWT. Mintalah sama beliau. Ya, bukan berarti menuhankan. Jadi orang-orang itu cacat. Kadang cacat pemikirannya tidak bisa membedakan antara
mana ta'zim, mana penghormatan, pengagungan, mana penyembahan. Dianggapnya kalau mengagungkan sesuatu, kita adu Quran itu dia cium, dianggap oh enggak boleh ini. Bid'ah. Dianggapnya mengagungkan itu sama dengan menyembah. Keliru. Menyembah itu adalah pengagungan disertai dengan pengakuan bahwa yang disembah itu adalah dia yang menguasai segala. Itu namanya penyembahan. Kalau cuma pengagungan dalam makna pemuliaan, penghormatan, tidak bisa disebut penyembahan. Masa kita nyium tangan orang tua dianggap menyembah orang tua? Kan tidak bisa. Itu. Jadi cacat dalam berpikir sehingga tidak bisa membedakan mana ibadah, mana takzim. Takzim itu pengagungan atau pemuliaan. Tidak bisa membedakan mana ibadah, mana pemuliaan. Dianggapnya kita muliakan sesuatu, dianggapnya kita nyembah. Ajib, aneh. Pemikiran yang aneh. Dan pemikiran seperti ini tidak pernah ada zaman sahabat. Itu baru. Yang bid'ah itu justru yang kayak gini ini. Ya. Itu diantaranya. Maka Sayyidina Muhammad, junjungan kita Muhammad. Muhammad itu artinya orang yang banyak dipuji. Dari akar kata hamidah yahmadu, hamdan artinya memuji. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu ada bentuk dengan tasdid hammada. Jadi ada hamidah artinya memuji. Kalau ditasdid hammada artinya banyak memuji. Hammada. Orangnya namanya Muhammadun, yang banyak memuji. Muhammadun. Kalau dengan kasroh. Kalau dengan fathah Muhammadun artinya yang banyak dipuji. Maka beliau SAW, nama beliau Muhammad artinya yang banyak dipuji. Yang memberi nama itu ada dua riwayat. Ada yang mengatakan kakeknya Abdul Muthalib, sebagian meriwayatkan Siti Aminah. Dan dua-duanya dikumpulkan sama ahli sejarah. Ya benar, dua-duanya benar. Sama-sama diberi ilham oleh Allah untuk memberi nama beliau Muhammad. Maka ketika akikoh, ya, Abdul Muthalib mengakikoi cucunya, kan jelaskan ayah beliau kan sudah wafat. Yang mengakikoi kakek beliau Abdul Muthalib ketika itu. Ketika itu ditanya sama orang-orang, ya Abdul Muthalib, kok kamu menamakan Muhammad? Padahal kakek-kakek kita tidak ada yang namanya seperti itu. Kenapa? Kata Abdul Muthalib, saya berharap bayi saya ini, cucu saya ini dipuji baik di bumi maupun di langit. Dan Allah kabulkan harapan daripada Abdul Muthalib. Jadi dikatakan dinamakan Muhammad karena banyaknya pujian orang kepada beliau. Sebagian lagi mengatakan dinamakan Muhammad karena memang beliau banyak perangainya, ya, tingkah laku perilakunya yang terpuji sehingga orang banyak. Ya, dua-duanya benar. Bisa dikumpulkan, yaitu bahwa kita katakan bahwa Nabi Muhammad itu dinamakan Muhammad karena banyaknya perangainya yang terpuji sehingga banyaklah pujian orang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena yang memuji itu bukan hanya temannya, musuhnya. Orang kalau dipuji sama teman itu sudah biasa. Temannya, ya, kancane. Nah, itu musuhnya memuji. Sampai Kanjeng Nabi itu kan di dalam sejarah itu ketika beliau hijrah, itu beliau banyak orang yang masih nitipkan sebelum hijrah itu masih banyak nitipkan barang kepada beliau. Kadang mau nitip barang itu orang-orang walaupun tidak beriman kepada beliau, tapi aneh ya tetap percaya kepada beliau. Titip barang situ. Sampai Sayyidina Ali itu ketika beliau hijrah ke Madinah dikasih tugas khusus selain menggantikan beliau di pembaringannya. Sayyidina Ali itu juga dikasih sama Kanjeng Nabi tugas, wahai Ali, kau kembalikan ini barang-barang milik orang. Ini punya fulan kau kembalikan. Beliau hijrah. Ya, Sayyidina Ali yang dititipi. Ya, itu kan berarti kan mereka percaya. Ya, cuma karena sudah turun-temurun nenek moyang yang menyembah dengan agama yang seperti itu sehingga diajak kepada beriman itu sulit. Karena fanatisme kelompok, fanatisme sukunya dia. Ya. Makanya kan dikatakan dalam Sirah Ibnu Hisham, ya, dalam sejarah beliau itu satu kali, ya, beliau itu kalau sholat malam itu masih di Mekah, itu antara keras sama pelan, tidak terlalu pelan, tidak juga terlalu keras, sehingga masih kedengeran dari luar rumah beliau SAW.
Itu Abu Sufyan sama Abu Jahal itu pernah ya hendak janjian, yang satu dari barat, yang satu dari timur. Sama-sama karena kangen ingin mendengar suara Rasul itu baca Quran. Hendak janjian karena sama-sama jalan diam-diam, takut ketahuan yang lain. Dan bagaimana? Dua-duanya tokoh. Abu Sufyan itu Abu Jahal itu tokoh, Abu Sufyan juga tokoh. Tokoh di Quraisy. Ya. Bagaimana mukanya mau ditaruh mana kalau dia ketahuan nguping Kanjeng Nabi SAW waktu bangun malam. Akhirnya datang ke situ diam-diam. Yang satu dari barat, yang satu dari kulon, satu dari wetan. Diam sampai nguping, mundur ketemu. Dua orang ini. Satu Abu Sufyan, satu Abu Jahal. Ya. Ketemu, sama-sama ketemu, kaget loh. Kamu kok di sini? Abu Sufyan, kamu juga di sini, kenapa? Apain kamu ini? Akhirnya singkat ceritanya mereka saling bicara. Kata Abu Sufyan begini, Abu Jahal, kamu kan tahu Muhammad itu benar. Oh iya, kenapa kamu tidak beriman? Apa jawabannya? Dia bilang anjingnya. Apa jawabannya? Katanya Abu Jahal, lah iya, Rifadah itu hak untuk menjamu jamaah haji. Itu punyanya Bani Hashim. Bani Hashim itu grupnya Rasul, kabilahnya Kanjeng Nabi, Bani Hashim. Rifadah punyanya Bani Hashim. Sikoyah untuk menjamin minumnya jamaah haji itu juga kekuasaannya Bani Hashim. Masa kenabian juga diambil Bani Hashim? Masa kerasulan kenabian juga diambil Bani Hashim? Jadi fanatisme. Sebetulnya mereka tahu. Mereka ahli sastra, mereka tahu Quran itu. Ya, itu dalam sirat ini. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammadin khatamin nabiyyin, penutup para nabi, dan kepada keluarganya, sahabatnya semuanya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nanti masih panjang kita bahas makna keluarga nabi. Nabi itu siapa? Makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai situ dulu. Sirul Fatihah.